حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah mimbar duhur Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin membuka mimbar duhur kita ini dengan pertanyaan yang sederhana. Tapi jawabannya tidak sederhana. Berapa banyak dari kita yang pernah berkeinginan ataupun sampai terucap, kalau saya sudah mapan, saya akan perbanyak sedekah. Kalau usaha saya sudah besar, saya akan lebih ringan untuk berbagi. Kalau penghasilan saya naik, saya akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah benar begitu para jemaah? Karena sejarah manusia menunjukkan sesuatu yang kemudian membantah keinginan-keinginan tersebut. Tidak sedikit orang kaya yang sangat dermawan dan tidak sedikit orang miskin yang tetap pelit. Berarti masalahnya bukan kepada jumlah hartanya. Masalahnya adalah satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah kita yang memiliki harta atau sebaliknya justru harta yang memiliki kita? Jemaah sekalian, hari ini kita akan belajar dari salah seorang sahabat yang kaya raya, tapi tidak pernah sedetik pun diperbudak oleh kekayaannya. Siapa lagi kalau bukan sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Beliau ini awal mulanya namanya Abdul Amr, tapi kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman. Ya. Termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan kalau dilihat urut-urutannya, 8 orang pertama yang masuk Islam. Pekerjaannya adalah tajirun, pedagang para jemaah. Ya. Salah satu sahabat yang terkaya di Madinah, wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia kurang lebih 70 tahun. Paling tidak, minimal ada 3 keistimewaan sahabat ini para jemaah. Pada saat kepemimpinan kekhilafahan yang baru, Umar ibnul Khattab menunjuk Abdurrahman bin Auf menjadi 6 anggota, salah satu dari 6 anggota panitia syuro untuk memilih pemimpin berikutnya. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah bermakmum di belakangnya Abdurrahman bin Auf para jemaah. Ya. Dan yang berikutnya apalagi kalau tidak termasuk al-ashr mubasysyaruna fil jannah, 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hampir meninggalkan seluruh kekayaannya, investasinya, harta bendanya di Mekah.
seorang pedagang sukses, kaya raya, lebih memilih mematuhi perintah Allah dan Rasulnya untuk hijrah ke Madinah tanpa membawa modal apapun, kecuali yang ada di tangannya saat itu dan ada di pakaiannya yang beliau kenakan. Pak, bayangkan saja, ada pedagang lebih memilih memulai semuanya dari nol, meninggalkan apa yang sudah dia bangun bertahun-tahun demi mematuhi perintah Allah dan Rasulnya untuk ikut hijrah ke Madinah. Dari situ saja para jamaah, kita sudah mulai terkagum-kagum, karena mana mungkin ada orang yang mau meninggalkan semua yang dia bangun kepada sesuatu yang dia harus mulai dari nol kembali. Ini kalau bukan karena iman para jamaah, kalau bukan karena kepatuhan, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Makanya hijrah bagi para sahabat saat itu sangat berat. Makanya hijrah itu dijadikan sebagai tahun baru Islam, peristiwa hijrah. Karena disitulah segala sesuatunya dimulai bagi umat Islam. Baik, para jamaah, selanjutnya adalah kisah yang terkenal. Ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi al-Ansori. Abdurrahman bin Auf kaya raya, Sa'ad ini juga kaya raya dan orangnya dermawan, Pak. Bahkan bisa disebut-sebut orang yang paling kaya di kalangan kaum Ansor itu Sa'ad ibn Rabi al-Ansori. Dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf Muhajirin, Sa'ad bin Rabi al-Ansori Ansor menjadi saudara. Tanpa ada ikatan keluarga sedikit pun. Persaudaraannya diikuti oleh keimanan, keislaman. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Para jamaah, kemudian kisah ini sering kita dengar. Ketika Sa'ad bin Rabi al-Ansori menawarkan harta kekayaannya separuh, Pak, ya. Separuh ditawarkan. Aku bagi separuh hartaku, separuh untukmu, karena engkau adalah saudaraku. Saya nggak mau lanjutkan, karena Sa'ad ibn Rabi al-Ansori ini punya 2 istri, Pak, ya. Atau bahkan lebih. Disuruh milih, kamu lebih suka yang mana? Nanti aku ceraikan. Nah, ini saya pikir kalau kita bahas di zaman sekarang sesuatu yang tidak mungkin dan tidak masuk akal, Pak, ya. Jadi lebih baik, apalagi nanti ibu-ibu bisa marah, jadi nggak usah, Pak. Ya, kita skip aja, ya. Skip aja, Pak. Ya. Tetapi apa? Kata Abdurrahman bin Auf, ya, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ini para jamaah, ya, kayaknya kalau kita pindah sebagai pengungsi dari yang punya harta banyak kepada sesuatu yang harus dibangun ulang, tiba-tiba ada yang nawarin tak bagi separuh hartaku, ya, itu kayaknya, Pak, ya, kalau saya ditawari, pasti nerima, Pak. Ya. Abdurrahman bin Auf ditolak mentah-mentah, malah beliau berkata, dullani ala su, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Cuma 4 kata, dullani ala su. Tetapi masalahnya 4 kata ini mengandung prinsip hidup yang sangat besar. Mulai dari harga diri, tidak mengambil yang bukan haknya meskipun ditawarkan. Bukan haknya meskipun ditawarkan. Jadi beda sama koruptor, ya.
Udah tahu bukan haknya, mumpung yang mengelola dan yang menguasai, aji mumpung. Nah itu Pak, yaitu koruptor di sebuah negeri yang katanya korupsinya sehari sampai 1 miliar, sebulan 1 triliun Pak ya. Itu di sebuah negeri Pak, ya, jauh sekali kayaknya itu Pak ya. Koruptor mana mungkin Pak ya. Masa ada orang korupsi sebulan 1 triliun Pak ya kan, itu kan apa kayaknya jauh banget dari kehidupan kita Pak ya. Nah yang kedua, kemandirian. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak menjadikan kesulitan dirinya sebagai alasan untuk bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga, kepercayaan pada Allah. Beliau yakin Allah pasti menolong selama ikhtiar dilakukan. Di garis bawahi para jemaah ya, Allah pasti menolong selama ikhtiar dilakukan. Jadi kayaknya nggak pas ya. Ya, kalau kemudian kita bahas ya, dolar naik, insya Allah rezeki tidak kemana. Itu kayaknya kurang pas Pak, karena harus ada lanjutannya. Memang rezeki nggak kemana, tapi upayanya apa? Ikhtiarnya kemana kan begitu? Ya. Lagi sakit, tenang saja, Allah yang menyembuhkan. Nah ini iya, tapi upayanya gimana? Berobat kan begitu Pak? Ya. Rezeki Allah yang ngatur, tapi di rumah nggak kerja. Ini jadi kayaknya kurang pas, itu kurang lengkap para jamaah ya. Kalau kita membahas dolar naik, tapi kemudian rezeki nggak kemana, tapi nggak ada upaya untuk memperbaikinya. Ini beda sama Abdurrahman bin Auf. Beliau yakin dan beliau ikhtiar. Makanya beliau minta di mana, tunjukkan di mana pasar. Dan beliau fokus pada solusi. Tidak meratapi masalah, tidak meratapi nasib, tapi berupaya mencapai jalan keluar. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang beredar narasi yang tidak tepat. Seakan-akan semakin miskin itu semakin solih, semakin kaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak benar. Demarkasi Islam tidak anti kaya. Rasulullah SAW pedagang, Ibunda Khadijah pengusaha kaya di Mekah, Utsman bin Affan pengusaha kaya, Abdurrahman bin Auf ini pun juga pengusaha kaya. Jadi yang berbahaya itu bukan hartanya, tetapi yang berbahaya adalah ketika hati diperbudak oleh harta. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan harta-hartamu dan anak-anakmu itu kemudian membuat engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, beliau katakan bahwasannya wa tulhikum amwal wal aulad an dzikrillah alladhi huwa aslus sa'adah wa asasul falah walam yanha anil amwali wal aulad. Jangan jadikan harta dan anak-anak kemudian itu melalaikan zikir kepada Allah yang merupakan pokok pada kebahagiaan dan pondasi keberhasilan. Allah tidak melarang punya harta banyak, punya anak banyak, punya istri satu aja para jamaah ya kan. Kalau istri banyak jangan, nggak pas Pak ya, istri satu saja. Nah, ya. Artinya Al-Imam As-Sa'di menjelaskan sangat jelas, Allah tidak melarang memiliki harta, Allah melarang dilalaikan oleh harta. Ini beda ya. Ini perbedaan penting. Harta itu netral, dia bisa menjadi sarana menuju surganya Allah, dan dia bisa menjadi sarana untuk melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lagi-lagi yang menentukan bukan jumlah hartanya, tapi posisi harta itu di dalam hati kita. Ini kalau ditanya para jamaah, apakah kita mau kaya? Semua jawab, hampir semua lah Pak, pasti setuju. Tapi pertanyaan yang lebih penting, apakah kalau kita kaya tetap bisa sujud dengan khusyuk? Tetap bisa hadir kajian dan majelis ilmu? Apakah tetap dekat dengan keluarga? Tetap ringan berbagi?
Karena ada fenomena yang sangat nyata. Dulu kerja untuk hidup, sekarang hidup untuk kerja. Dulu pegang HP, sekarang hidup dipegang sama notifikasi HP. Dulu cari harta, sekarang kehilangan diri demi harta. Inilah yang kata Nabi SAW, wallahi, demi Allah, mal faqra aksya alaikum walakinna aksya alaikum antubasatod dunya alaikum. Aku gak khawatir kefakiran, kemiskinan itu menimpa kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana kama busitot alaman kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafazuha, dan kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu, dan akhirnya fahtuhlikakum kama ahlattum. Akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Jadi Rasulullah SAW, para jamaah, itu tidak mengatakan jangan kaya, tetapi beliau mengatakan takutlah kepada dunia. Ketika dibentangkan kepada kita, kita berlomba-lomba tanpa kendali, tanpa batas, tanpa tujuan akhirat, kembali kepada koruptor. Koruptor di negeri X, sebut saja nama negerinya Konoha, itu bukan orang miskin, orang kaya, para jamaah. Ya, tapi masih kurang untuk mengeruk kekayaan. Nah, suatu ketika Madinah, para jamaah, digemparkan oleh suara gemuruh yang sangat keras dari arah luar kota. Penduduk Madinah kebingungan, berduyun-duyun keluar. Ada apa gerangan yang terjadi? Ternyata rombongan kafilah dagang raksasa, kurang lebih 700 onta, muatan penuh, memasuki Madinah. Dan ini adalah salah satu kafilah dagang terbesar yang pernah masuk Madinah. Siapa pemiliknya, Pak? Adalah sahabat yang kita bahas, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an. Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau kemudian bertanya, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Dijawab, inilah kafilah dagang Abdurrahman bin Auf telah tiba. Maka Ibunda Aisyah kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ketika berita ucapan dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah terdengar ke telinga sahabat Abdurrahman bin Auf, tanpa ragu, tanpa kalkulasi panjang, tanpa ditahan-tahan, Mbak, beliau mengumumkan, kalau begitu persaksikanlah seluruh kafilah dagang 700 onta muatan penuh, aku wakafkan dan aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, yang berat itu bukan memberi sebagian, tetapi yang berat adalah melepas seluruhnya ketika hati tidak terikat dengan dunia. Abdurrahman bin Auf tidak sedekahkan kafilah itu karena beliau tidak butuh lagi uang, bukan. Bukan karena beliau tidak sedang kaya berlebihan, bukan. Ya. Tetapi karena memang harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf tidak pernah menduduki tempat yang penting dalam hatinya. Itulah perbedaan besar antara saya dengan Abdurrahman bin Auf, Pak. Bukan kita, Pak. Saya saja, Pak, yang salah. Ya. Bukan jumlah hartanya, tetapi posisi harta di dalam hati. Sehingga kita coba cek, para jamaah, karena waktu saya sudah habis, ya, kurang 1-2 menit. Para ulama itu memberikan analisa. Apakah harta,
punya posisi di hati kita, itu indikatornya adalah satu, sedekah terasa sangat berat. Bukan karena tidak mampu, tapi karena hati sudah terlalu terikat pada angka. Kedua, ibadah terganggu pekerjaan. Sholat ditunda karena rapat, kajian ditinggalkan karena meeting, tilawah terlewat karena deadline, dan seterusnya. Ketiga, keluarga kalah oleh bisnis. Anak-anak tumbuh tanpa kehadiran orang tua, merasa tidak diprioritaskan. Dan yang keempat, para jamaah, hati tenang kalau saldo penuh. Tetapi begitu pendapatan turun, pertamak naik, bahan-bahan yang lain naik, gaji naik apa? Tetap para jamaah ya. Apalagi kalau turun, kecemasan, kegelisahan muncul ketika pendapatan turun, kebutuhan belum terpenuhi. Dan sulit bersyukur atas apa yang ada, selalu merasa kurang, selalu membandingkan dengan yang lebih. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan yang banyak kepada kita semua. Maka jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 langkah terakhir sebagai penutup, Pak. 5 langkah supaya kita tidak diperbudak oleh harta. 1, cari harta dengan serius. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, jangan malas. Ya. 2, latih melepas. Biasakan sedekah yang terasa. Maksudnya sedekah yang berat ketika melepas semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadwalkan ibadah sebagaimana menjadwalkan bisnis. Mohon maaf. Abdurrahman bin Auf bukan orang yang nggak sibuk para jamaah, tetapi sholat berjamaah nggak pernah ditinggal. Yang keempat, ajarkan kepada anak-anak kita, sukses itu bukan sekedar angka, bukan. Ya, tapi sukses itu diukur dengan keberkahan, bukan sekedar angka. Yang kelima para jamaah, lagi-lagi ukur keberhasilan kita dengan keberkahan, bukan hanya pertumbuhan. Makanya kata Nabi SAW, laisal gina an katsaratil arad, walakinnal gina nafs. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kaya itu karena kaya hati. Para jamaah, terakhir lagi, ini jurnal kalau nggak saya baca kurang pas, jurnal penelitian ilmiah yang ada di Academy of Science Proceeding National Academy luar negeri para jamaah ya. Mohon maaf tahunnya sudah agak jadul, 2010. Tetapi mereka meneliti studi tentang hubungan kekayaan dan kebahagiaan. Mereka menemukan secara ilmiah kebahagiaan emosional itu meningkat seiring dengan pendapatan, tetapi hanya pada titik tertentu. Ukuran Amerika para jamaah saat itu $75.000 per tahun. Ya. Nah, setelah itu tambahan kekayaan tidak lagi meningkatkan as-sa'adah, tidak lagi meningkatkan kebahagiaan. Justru yang membedakan orang kaya yang bahagia dengan orang kaya yang tidak bahagia bukan jumlah hartanya, tetapi orientasi dan penggunaan harta tersebut. Orang yang menggunakan hartanya untuk orang lain secara konsisten lebih bahagia daripada menggunakannya untuk diri sendiri. Ini 2010 para jamaah, 14 abad yang lalu Abdurrahman bin Auf itu sudah membuktikannya. Sehingga kalau hari ini Allah tambah rezeki kita, apakah kita akan semakin dekat kepadanya? Atau justru kita sulit diajak pulang kepadanya? Karena yang akan ditanya bukan berapa yang kau kumpulkan, tetapi yang akan ditanya adalah untuk apa yang kau kumpulkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta kita semuanya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.